Shalom saudara semuanya. Tadi kita nyanyikan Mazmur 133, betul saudara? Ada yang masih ingat lagu itu? Saya masih SD saudara pada waktu lagu itu. Tahun 90-an, betul saudara? Mungkin Ibu Nani juga ingat. Tahun 90-an persekutuan awal, saya SD, saya dengar lagu itu. Nggak tahu bom-bom ada di mana. Mungkin bom-bom lagi lucu-lucunya, mungkin umur 2 tahun atau 3 tahun, nggak tahu. Sekarang juga masih lucu sih bom-bom. Tapi waktu itu lagi lucu-lucunya mungkin. Mazmur 133 itu berkata seperti ini saudara. Yuk kita buka yuk. Tadi ketika nyanyi saya ingat lagu itu, saya langsung nyeplos. Ya namanya waktu SD dengernya. Lah nggak tahu Sofi, umur berapa Sofi waktu itu Sof? Tahun 90-an saya dengar lagu itu. Dan saya suka banget dengar lagu itu waktu itu. Tapi saya hari ini coba nyanyi kepleset-pleset saudara. Karena nggak pernah nyanyiin lagu itu. Jadi mohon maaf karena nggak latihan. Coba kita mau buka ya saudara ya. Mazmur 133 ayat 1. Baca bareng-bareng yuk saudara yuk. Oke 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Selanjutnya seperti minyak meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk amin. Selasa kemarin kita dengar dari Pak Petrus Hadi, betul saudara? Tentang kerukunan, betul saudara? Kalau kita ada masalah dengan saudara kita atau dengan istri kita atau dengan anak-anak kita. Kemarin Pak Petrus Hadi ngasih tahu harus pemberesan. Dan ayat ini juga berkata seperti itu, betul saudara? Kita harus pemberesan. Hati kita ini harus beres. Karena hubungan kita ini vertikal dan horizontal. Ingat ya saudara ya. Dan seringkali hubungan kita sama Tuhan terganggu sama yang ini loh. Yang vertikal ini loh. Karena hubungan dengan anak-anak kita. Karena hubungan dengan saudara kita. Itu minyak, berkat, anugerah. Itu gak bisa mengalir dengan deras dalam hidup kita. Karena kehidupan kita ini terganggu. Begitu kita mau sembah Tuhan, kita mau nyanyi, iblis langsung ngomong, lihat tuh, kamu masih ada ganjelan, kamu masih ada ini. Hari ini, ayo bereskan hati kita, supaya hubungan kita supaya embun itu, gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kita ini Sion, amin saudara. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Berkat gak cuma masalah uang saudara. Kesehatan, betul. Pikiran, jiwa. Karena Tuhan ngomong, hidup itu lebih penting daripada makanan dan minuman. Betul saudara? Hari ini saya ingat ayat ini. Mazmur 133 ini. Ini kalau bisa diomong pasal terpendek mungkin ya. Atau ada pasal yang terpendek lagi saya lupa. Tapi menurut saya ini pendek banget. Kalau hari ini mungkin teman-teman anak-anak muda sudah baca Alkitab. Sudah kak. Berapa pasal? 1 pasal. Wah hebat. Pasal berapa? 133. Wah ya itu. Berarti pendek ayatnya. Betul saudara? Hari ini saya mau kasih judul sharing saya nih. Don't worry, be happy. Artinya apa saudara? Jangan khawatir, jangan takut. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Matius 6 ayat 25 sampai 34, cukup banyak saudara. Tapi kita mau baca keseluruhannya supaya kita tahu apa yang Tuhan katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Yesus sendiri berkata, karena itu aku berkata kepadamu. Ini aku di sini adalah siapa saudara? Yesus. Coba baca saudara. Kuatirlah akan hidupmu. Salah ya saudara ya. Tuhan ngomong apa? Jangan khawatir. Kalau Tuhan ngomong jangan khawatir,
Berarti artinya kita sering khawatir. Betul saudara? Waktu belum menikah khawatir nggak dapat jodoh. Betul saudara? Betul nggak? Yang jomblo-jomblo di belakang ada yang jomblo-jomblo. Khawatir nggak? Oh enggak. Ya mungkin mulutnya nggak khawatir, tapi hatinya khawatir. Apakah aku harus melajang seumur hidupku? Nah, apakah tidak ada tulang rusukku? Nah itu. Seringkali yang jomblo itu khawatir. Dulu khawatir enggak saya? Khawatir. Sampai umur 28, 29, 30 belum menikah. Khawatir. Punya pacar enggak? Lah untungnya saya beberapa kali pacaran. Nah itu bingung kan? Lah kalau yang bingung lagi, kalau yang enggak pernah pacaran itu lebih bingung. Apa ada yang salah di hidup saya? Atau apa ada yang salah? Itu khawatir saudara. Betul saudara? Setelah menikah ada kekhawatiran lagi. Pengen punya rumah. Betul saudara? Pengen punya anak. Pengen punya pekerjaan tetap. Hidup ini ternyata penuh dengan tanda tanya. Dengan kekhawatiran. Setelah punya anak pun nggak selesai itu khawatirnya. Khawatir lagi anaknya bagaimana. Nanti kalau sakit gimana. Masa depannya bagaimana. Setelah anak besar di hari tua. Khawatir lagi. Khawatir apa? Nanti kalau suami saya meninggal gimana? Kalau istri saya meninggal gimana? Kalau hidup saya nggak diberkati gimana? Kalau hidup saya jatuh miskin gimana? Gimana kalau saya nggak bisa membiayai nanti pernikahan anak saya? Gimana kalau saya nggak bisa membiayai sekolah anak saya? Gimana kalau saya nggak bisa bayar kontrakan saya? Gimana kalau saya nggak bisa beli minyak? Hari ini masalahnya minyak saudara. Minyak lebih mahal daripada beras. Harganya sudah hampir mencapai 48.000 sampai 50.000 2 liter. Kekhawatiran itu otomatis ada dalam hidup kita. Kita ngomong gak khawatir sekalipun. Dalam pikiran kita, hati kita, ini ada kekhawatiran. Keluarga saya bagaimana? Anak saya nanti bagaimana? Itu kekhawatiran itu selalu ada. Tapi Tuhan, firman Tuhan berkata hari ini, jangan khawatir akan hidupmu, kita teruskan. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat selanjutnya, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kita semua jauh melebihi burung-burung itu saudara? Amin. Matius yang berikutnya 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Dan perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok
mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya apa saudara? Persoalan hari ini, apapun yang kita hadapi hari ini, selesai ketika kita tidur. Selesai ketika kita menutup mata. Besok ada kesusahannya sendiri. Dan besok Tuhan sudah sediakan anugerahnya. Nggak gampang saudara untuk berkata khawatir. Hati saya khawatir enggak? Coba selidikin hati saya pribadi. Khawatir ini hati. Khawatir nanti bagaimana? Khawatir nanti bakal PPKM lagi. Tapi kita tetap pegang janji Tuhan. Saya dengar khotbah Ibu Nani di SHRK kemarin tentang hidup di dalam kemustahilan. Hari-hari ini sesuatu enggak ada yang pastilah. Minggu lalu minyak dipatok 14.000 dan kosong, betul. 2 hari ini dipatok, dibebaskan dengan mengikuti harga perekonomian. Saudara lihat di toko supermarket melimpah saudara. Di mal-mal melimpah itu minyak. Ada yang beli? Enggak ada yang beli. Hari ini perekonomian diguncang. Betul saudara? Manusia khawatir enggak? Khawatir. Tapi Tuhan ngomong, jangan khawatir. Kalau saudara lihat perikop ini, ada berapa kata kalimat jangan khawatir? Ada berapa? 4 kali saudara. Artinya apa? Musim di dalam dunia ini ada berapa saudara? 4 musim. Indonesia cuma 2 musim. Tapi di Israel itu ada 4 musim saudara. Artinya apa? Tuhan ngomong di setiap musim kehidupan kita. Di setiap musim kehidupan umur kita. Tuhan ngomong jangan khawatir. Allahmu dan Allahku sanggup melakukan yang mustahil buat manusia. Tapi dia Tuhan yang sanggup melakukannya. Di dalam 4 musim kehidupanmu. Di dalam setiap musim kehidupan kita, dia Tuhan Jehovah El Shaddai yang sanggup mencukupkan segala sesuatunya. Bahkan ketika kita nggak ngelihat jalan keluar, dia Tuhan yang akan membuka jalan keluar. Amin saudara. Saya melihat artikel judulnya End of Stress. Minggu lalu ketika saya sharing di sini, saya ngomong tentang takut. Khawatir, takut. Dan buku itu di End of Stress itu berkata seperti ini saudara. Kekhawatiran manusia itu, ini buku bisnis sih saudara. Buku bisnis, buku inilah. Buku tentang, bukan buku rohani. Tapi buku ini memberkati saya. 85% tidak terjadi kekhawatiran di dalam hidup manusia. 85% menurut survei tidak terjadi. Dan sisanya 15% itu yang katanya terjadi itu hanya 97% dari 15% yang terjadi seperti apa yang dipikirkan. Bisa nangkep? Dari 15% yang terjadi hanya 90% lah kurang lebih terjadi seperti apa yang dipikirkan. Jadi artinya apa? Pikiran ini loh yang membuat kita jadi takut. Makanya firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Karena buku ini ditulis berdasarkan survei. 85% kekhawatiran tidak terjadi pada manusia. Dan hanya 15%. Dan dari 15% itu hanya 90% yang terjadi seperti apa yang dipikirkan. Mungkin terjadi, tapi nggak separah. Saudara sering ngomong, aduh tadi begini, aduh tadi begini. Tapi untung puji Tuhan,
Nggak sampai begini. Pernah dengar seperti itu? Tadi kecopetan, tapi untung paspornya nggak di dompet yang itu. Ada di dompet satunya. Untung uangnya nggak ditaruh situ semua. Betul saudara? Itu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Ayat selanjutnya saudara. Di Roma 14. Roma 14 ayat 17 sampai 18. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ayat berikutnya, karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengabdi kepada Tuhan, pada Yesus Kristus Tuhan, bukan masalah soal makanan, bukan soal kekhawatiran tadi saudara. Tapi kita hidup karena kita dibenarkan, karena kebenaran Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang benar. Tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya. Ketika kita nurut apa yang Tuhan perintahkan, apa kita nurut ketika kita baca firman Tuhan, dan kita melakukan, kita takut akan Tuhan, dan kita melakukan apa yang Tuhan firmankan, itu buat keuntungan siapa saudara? Tuhan? Buat keuntungan siapa? Buat keuntungan kita saudara. Karena Tuhan itu untung. Tuhan sudah untung. Tuhan gak pernah rugi. Jadi kita gak ngasih untung Tuhan. Ketika kita nyembah Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan. Itu buat keuntungan siapa? Keuntungan kita. Kita semakin dewasa. Kita semakin mengerti. Kita semakin next level. Betul saudara? Ketika kita melakukan firman Tuhan, ternyata keuntungannya buat kita. Tidak ada satupun keuntungan buat Tuhan. Karena Tuhan itu udah untung. Karena Tuhan itu kasih. Mungkin manusia memberikan perintah bisa untuk keuntungannya dirinya. Betul saudara? Mungkin bos kita atau atasan kita ngasih perintah ke kita, itu mungkin ada keuntungan buat dirinya, buat keuntungan buat bosnya, keuntungan buat tuannya. Tapi Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus, kalau dia memberi perintah bukan buat keuntungan dia, tapi untuk keuntungan kita. Tahun 97, saya masih ingat saudara, pada waktu itu saya pelayanan di Luwuk. Foto-fotonya sudah hilang, nggak tahu Sofi masih ada enggak. Waktu itu saya bersama saudara saya, bersama Freddy, bersama Sofi, bersama Melisa, bersama Kenny. Perjalanan awal saya itu untuk dari perintah dari Bahtera, perintah dari Tuhan, kita harus membuat arak-arakan di jalan. Kita harus buat suatu deklarasi di tempat tinggi dan itu harus dihadiri oleh banyak orang. Mustahil enggak? Pada waktu itu mustahil. Tahun 97 saudara. Itu umur saya belum menikah. Dan masih ya bau kencur lah. Saudara tahu di awal kami ketemu sama Bupati Luwuk. Ketemu sama KNPI. Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan semuanya. Dan itu terjadi. Kita punya kolaborasi dengan anak-anak sekolah-sekolah di Luwuk untuk mengadakan arak-arakan saudara. Hari itu. Sesuatu yang mustahil, Tuhan buka jalan. Dan kunjungan pertama kita sudah beres, kita sudah set semuanya beres. Ya ada yang beres, ada yang belum, ada yang beres, ada yang belum. Dan kami harus ke sana lagi, ke Luwuk lagi. Itu benar-benar berat.
pada waktu itu. Mungkin saudara ingat. Dan yang kedua, saya harus pergi lagi ke Luwuk bersama saudara-saudara saya. Dan kaliganya, wong Cirebon ngomong, ini Sofi Freddy ini nggak bisa datang karena ada tugas di kota ini. Dan saya harus ada di sana bersama cuma Melisa dan Kenny pada waktu itu. Dan itu dalam pikiran saya kalut. Kalau ada Sofi, itu hati saya lebih tenang sedikit. Gitu. Karena ada yang bantuin ngomong. Dan hari itu saya harus ke Luwuk sendirian. Acaranya tanggal 27 Agustus atau tanggal 27 September saya lupa. Tahun 2007-2008. Dan itu kalut saudara. Dan yang kalutnya lagi. Ketika saya ada di Luwuk, kalau nggak salah, Cirebon itu banjir besar. Dan istri saya kebanjiran di rumah. Pulang dari rumah ibu saya di Ampera, pulang ke rumah kebanjiran mobilnya. Dan itu kalut benar. Dan hari itu saya benar-benar ngerasa khawatir, ngerasa takut, ngerasa nggak bisa apa-apa. Karena dulunya waktu kedatangan pertama saya, orang bisa tanya, Ibu Sofinya mana? Yang ngatur mana? Lah ini kedatangan kedua saya. Sofi dan Freddy ini nggak ikut. Karena harus ada tugas di sini. Saya dan Melisa dan Kenny. Bisa bayangin saudara. Semua orang bertanya sama saya. Pak Lukas, Pak Luki ini gimana? Pak Lukas ini gimana? Dan hari itu, kalau Tuhan nggak tolong saya, itu benar-benar bubar itu acara. Itu ternyata pada waktu itu setelah dihitung 2.500 orang ikut arak-arakan. Dan bupatinya datang sendiri. Saya harus ketemu sama bupati, saya harus ketemu sama beberapa anggota DPR. Saya harus deklarasi di situ. Karena tugasnya harus deklarasi. Dan semuanya itu kalau bukan Tuhan yang menolong, bubar itu saudara. Yang ada bupatinya ngamuk. Dan itu sampai masuk koran. 2.500 anak muda di Luwuk ikut arak-arakan. Itu kita semua bawa banner. Saudara tahu. Kalau bukan Tuhan, itu bukan. Saya kemarin cari-cari, udah nggak ada fotonya. Saya cari korannya, udah nggak ada. Artinya apa? Saya nggak bisa membanggakan diri saya. Itu semua karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, amburadul itu, arak-arakan 2.500 siswa, amburadul. Hari ini, kalau kita tadi seperti firman Tuhan berkata, dahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Ayat selanjutnya saudara. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasehati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Balik lagi saudara. Kita harus punya pikiran Kristus. Pikiran surga. Karena dengan pikiran ini, pikiran yang sehat, pikiran yang tenang, maka jiwa kita akan sehat. Itu ada ayatnya loh saudara. 3 Yohanes 1 ayat 2. 3 Yohanes 1 ayat 2 berkata gini. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Engkau baik dan sehat-sehat. Hari ini saudara, setiap kita minta ke Tuhan supaya kita ini baik-baik dan sehat-sehat.
Betul saudara. Karena Tuhan ngomong, aku berdoa semoga engkau. Artinya kita harus minta. Artinya kita harus minta. Kalau pikiran kita ini sehat, jiwa ini sehat. Betul? Dan kalau pikiran sehat, jiwa sehat. Otomatis tubuh kita ini sehat. Dan hidup kita akan berbuah banyak. Amin. Karena Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau kita nempel sama Tuhan, kita nempel sama akarnya, otomatis kita punya buahnya, kita punya pikiran Kristus. Karena apa yang Tuhan pikirkan, itu yang ada dalam pikiran kita. Mau enggak mau kita harus mendownload, memasukkan Alkitab ini, firman Tuhan ini dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, segala sesuatu dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada setiap kita. Amin. Itu Filipi berkata seperti itu. Ayat yang terakhir saudara. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hikmat Tuhan, karakter Yesus, kepenuhan Allah, itu gak kelihatan. Tapi kita kejar itu semua. Karena yang kelihatan itu sementara. Tapi yang tidak kelihatan itu adalah yang kekal. Kita kejar yang namanya iman. Kita kejar yang namanya pengharapan. Kita kejar yang namanya kasih. Dan kekhawatiran itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau kita ngikut jalan-jalannya Tuhan. Karena janjinya itu ya dan amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Bahkan dia berkata, sampai masa tuamu aku tetap Tuhan. Aku tetap Dia. Bahkan aku, Tuhan, akan menggendong setiap kita. Ketika kita nggak kuat sekalipun, Tuhan berkata, tak gendong nak. Dia Tuhan yang sangat baik. Tidak ada rencana jahat dalam hidupnya. Kalau kita punya pikiran Kristus, kita gampang untuk memaafkan saudara kita. Kita gampang memaafkan istri kita. Kita gampang memaafkan anak kita. Kita gampang memaafkan saudara kita. Seperti firman yang disampaikan oleh Pak Petrus kemarin. Seringkali kita tuh susah saudara. Untuk memaafkan. Mulut nih ngomong ya maaf. Tapi hati ini seringkali kita gak bisa. Tapi kalau hati ini kita bisa melepaskan pengampunan. Melepaskan apa yang Tuhan inginkan. Percayalah, buahmu akan banyak. Buahmu akan manis. Dan hubungan kita ke Tuhan tidak dihalangi oleh apa yang namanya ketamakan, keirian, sakit hati. Itu gak ada. Pernah sakit hati gak? Luki, wah, namanya orang sakit hati itu gak bisa disingkirkan saudara. Panah iblis, duri iblis itu berusaha menyucuk dalam hati kita. Tapi hari ini saya bicara, kasih karunia Tuhan memampukan saudara dan saya untuk kita punya pikiran Kristus. Untuk kita bisa memaafkan saudara kita. Dalam kamus saya, saudara tahulah, yang dekat sama saya tahulah. Anak-anak saya juga tahu. Wah, Ko Luki itu pemarah. Ko Luki itu tukang ngamuk. Suka marah. Kata maaf dari mulut saya itu anti saudara. Hari ini umur saya mau 43 tahun. Tapi dalam hidup saya kata maaf itu susah untuk dikatakan.
Maaf tuh susah. Maaf ya tuh susah. Tapi hari ini dikit-dikit saya ngomong, maaf ya, saya salah. Maaf ya, saya salah. Maaf Koko salah. Dulu saya nggak bisa ngomong maaf. Karena buat saya, saudara pernah tahu, rajanya ngeles. Kalau diomong, ditegur, ngeles. Ngelesnya bisa seperti mimpi 1000 malam. Bisa ngeles. Iya, saya emang ngelakuin ini. Tapi gara-gara kamu sih. Gara-gara sampean sih. Ya, tak maafin. Tapi hubungan suami istri, hubungan anak, orang tua, mau nggak, berani nggak minta maaf ke anak? Jujur, nggak berani mungkin. Tapi hari ini kita punya pikiran Kristus. Mungkin susah, tapi kita ngomong, Tuhan minta pikiran Kristus. Ketika Kristus ada, kenyamanan ada. Ketika Kristus ada sukacita. Ketika Kristus ada perdamaian. Ketika Kristus ada dalam hidup kita, ada sukacita surga. Dan itu yang Tuhan inginkan. Makanya Tuhan ngomong, di bumi seperti di surga. Biar hari ini hidupmu dan hidupku di bumi seperti di surga. Tidak ada lagi kesedihan, tidak lagi pertengkaran. Karena Yesus ada dalam hidupmu dan hidupku. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang tiap hari datang ke PW, yang dengerin streaming, coba perhatikan. Beberapa hari ini hampir seminggu ya, khotbahnya selalu tentang ketakutan, kekhawatiran, ketakutan, kekhawatiran. Jadi kalau sampai setiap hari firman yang disampaikan oleh beberapa pembawa firman di tempat ini, temanya hampir sama. Sedangkan saya tidak pernah memberikan suatu tema untuk setiap hari ya. Temanya hari ini harus begini, enggak. Tapi kalau saudara perhatikan bahwa selama 1 minggu ini sampai dengan hari Jumat, renungannya selalu tentang kekhawatiran, ketakutan, masa depan, jangan takut dan sebagainya. Kalau saudara mengamati, saudara harus tanya mulai dalam diri kita sendiri. Ada sesuatu yang gak beres dalam hidup kita. Sampai Tuhan terus peringatkan dan peringatkan. Ya. Sebab begini, kekhawatiran, ketakutan itu sebetulnya tidak pernah kita undang. Tapi selalu ngetuk pintu. Ya, dengan dia ngetuk pintu, itu tergantung dari kita. Kita mau buka atau kita tutup. Kalau kita tutup, dia tidak akan mempengaruhi kita dan tidak akan masuk. Tapi kalau kita buka, dia akan masuk. Nah, begitu dia masuk, dia akan mempengaruhi seluruh pikiran kita, terutama jiwa kita. Sehingga ketakutan. Terus apa yang terjadi? Dia akan terus masuk dan memberikan perkara-perkara yang menakutkan. Ya. Nah, akibatnya tambah lama tambah stres. Ya. Kemarin ada seorang ibu yang cerita sama saya begini. Dia punya anak ini dalam keadaan sehat dan cukup sangat sehat, pergi bersama dengan teman-temannya, ya jalan-jalan lah, hang out ya. Pulang-pulang, selesai makan-makan dan sebagainya di mall, jalan-jalan. Pulang-pulang sampai rumah, sehat-sehat aja nggak apa-apa, dia sukacita habis jalan-jalan sama teman-temannya. Tiba-tiba dia dapat WA, ngomong begini, aduh saya tuh ternyata positif loh, kata temennya satunya. Coba kamu semuanya ikut satu mobil sama saya, cek semuanya. Saya takut kalau nularin kamu. Nah,
Dengan mendapatkan berita itu, ini anak jadi khawatir. Wah, aduh gimana ya? Gimana? Sedangkan dia tuh sehat-sehat saja. Tidak pernah dia merasa pilek, batuk, tenggorokan sakit, tidak ada. Ya. Tetapi karena dia begitu mendengar, panik, dia mulai khawatir, ketakutan, dia ngomong sama mamanya, "Mah, teman saya begini. Kamu rasa apa?" kata mamanya. "Ya memang gak kerasa apa-apa. Kamu sehat enggak?" "Sehat, tapi aku takut, aku khawatir." "Ya kalau kamu khawatir ya udah aja kamu PCR," kata mamanya. Dia langsung PCR, positif. Ya, tambah takut dianya, ya. Tambah takut, "Ma, aku positif." Nangis. Ya, mamanya tanya, "Kamu sekarang yang dirasakan apa?" "Tidak ada rasa apa-apa, tapi aku positif." "Ya mungkin PCR-nya salah," kata mamanya. "Aku takut." Akibat ketakutan, saudara tahu, akibat kekhawatiran, rerasan jadinya. Ya, "Mah, rasanya kok aku meriang." Meriangnya itu bukan karena dia sakit sebetulnya. Meriangnya karena ketakutan. Orang kalau ketakutan bisa meriang loh. Ya. Orang kalau khawatir tuh bisa macam-macam. Ya. Dia bilang, "Mah, saya meriang." Ya udah minum Panadol. "Mah, saya mau ke dokter." Jadi akhirnya dia ke dokter. Dokter malah ditakut-takuti sama dokter. "Kamu kok CT-nya cuma 22," katanya gitu. "Ini benar-benar kamu positif berat." Pulang-pulang dengar kayak gitu tambah takut, ya, tambah ketakutan. Akibat tambah ketakutan dia ngomong, "Mah, kepala saya jadi pusing sekarang." Nah, mulai pusing, terus besoknya dia ngomong, "Mah, tenggorokannya sakit." Akibat daripada semuanya itu jadi beneran firman Tuhan katakan apa yang kamu takutkan itu kejadian. Jadi apa yang disampaikan sama Luki tadi, ingat ini selama 1 minggu loh. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemarin Freddy juga cerita tentang cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Ya, ini sekarang hari ini diulangi lagi, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayo hati-hati, karena kekhawatiran dan ketakutan itu tidak pernah kita undang. Tapi dia selalu ngetok pintu. Begitu kita buka pintu, dia masuk. Terus mempengaruhi, merasuk-rasuk dalam hidup kita yang mengakibatkan yang tidak sakit menjadi sakit. Ya. Ketakutan membuat semua sakit penyakit masuk. Semua stres menjadi masuk. Hari ini dikasih tahu, don't worry, be happy. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kalau Engkau memperingatkan kami setiap hari, bahkan dari hari Senin sampai hari Jumat ini Tuhan, tentang jangan takut, jangan khawatir. Bapak, kami saat ini mau membuang segala ketakutan dan kekhawatiran kami. Cabut Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh kekhawatiran dan roh ketakutan yang ada dalam hidup kami. Kami mau membuka hati kami, isi kami dengan firman-Mu penuh-penuh Tuhan. Isi kami dan kami akan menutup pintu hati kami jikalau diketok oleh roh kekhawatiran. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Engkau Allah El Shaddai. Buat kami setiap hari mengatakan Engkau Allah El Shaddai. Engkau beserta dengan kami. Engkau Allah Immanuel. Buat kami selalu mendeklarasikan dalam hidup kami, Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah Immanuel yang selalu beserta kepada kami dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kasih setiamu. Semua roh kekhawatiran kami minta dicabut Tuhan, dan semua perkara yang positif, firman yang menguatkan memasuki akan hidup kami. Terima kasih untuk semua dan semuanya ini ya Tuhan. Saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang pelayanan di Sulawesi Utara. Engkau yang memberikan hikmat, ketepatan
untuk melakukan bagiannya Tuhan. Terjadi penuaian besar-besaran seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Bapak, kami percaya lawatan, tuaian masuk semua ke dalam lumbungmu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami tetap berdoa buat segala keadaan perekonomian di Indonesia maupun keadaan cuaca di Indonesia maupun malapetaka yang sering terjadi, gempa bumi yang juga terjadi. Bapa, kami minta di dalam namamu Engkau berdaulat atas bangsa kami, Engkau berdaulat atas segala sesuatu perkembangan dalam negara kami. Kami minta di dalam namamu Engkau yang akan menata segala sesuatu, sehingga apa yang Engkau tata itu pasti sempurna adanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan Yesus. Hari ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu supaya perjalanan kami menjadi berhasil. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh pengurapan-Mu. Biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami, yang membuat seluruh perjalanan kami akan berhasil. Biarlah mata kami ada dalam pengurapan-Mu, bibir mulut kami Tuhan, serta telinga dan hati kami. Biarlah ada dalam pengurapan yang daripada-Mu. Mulai hari ini, cabut semua roh kekhawatiran kami Tuhan. Dan biar kami percaya penuh, hati kami tertutup dengan roh kekhawatiran dan ketakutan. Ini tangan kami, biarlah tangan kami menjadi tangan yang diberkati. Apa yang kami kerjakan bersama dengan Engkau pasti menjadi berhasil dan kami diberkati. Biar kaki kami pun berjalan Tuhan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan, sampai kami boleh mengerti perjalanan kami berhasil bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk semua yang Kau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati saudara semuanya.